Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Nabi sallallahu wa yassiri amri wa hurdatam lisani yafqahu qawli. Allahumma jibni fahma wa ilma wa hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ibu semua, hari ini Jumat Mubarak bertemu lagi ya Bu ya. Alhamdulillah. Allah kasih kita kesehatan ya Bu. Terima kasih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat bisa hadir ke pagi hari ini, di hari Jumat Mubarak hari ini ya. Kita juga bersalawat pada junjungan kita dari tempat ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita selalu berdoa, terus kita melakukan sunnah-sunnah Rasulullah ya Bu. Ibu-ibu, kita ketemu lagi, masih semangat ibu-ibu ya. Ya, walaupun siang-siang hari orang istirahat, ibu-ibu datang taklim. Biasanya siang begini pada tidur, tapi ibu-ibu ke majelis taklim. Ibu-ibu datang ke taman surga. Ada ketenangan nggak Bu kalau datang ke taman surga itu? Ada apa? Iya, ada. Walaupun cuaca nggak terlalu panas, tidak terlalu dingin juga, tapi masuk ke dalam taman-taman surga taklim ini yang kita mendapat rahmat dari Allah, didoakan malaikat, makanya tenang. Coba kalau ibu sampai di rumah mungkin ibu lihat cuci piring, ya, lihat nanti cucian numpuk, ya. Tapi di sini nggak usah mikirkan ya Bu, cucian numpuk, nggak usah mikirkan dulu. Ada apa malam nanti? Kita makanan rohani dulu, ya. Nah, hari ini Bu tema kita 10 akhlak mulia dalam Al-Quran. Kenapa kok hari ini saya kasih materi masalah akhlak? Karena kadang-kadang kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya banyak yang tidak menggunakan adab-adab atau akhlak secara Islam. Biasanya kalau orang itu sudah alim, berilmu, dia berakhlak ya. Kenapa? Karena di dalam ilmu itu sudah diajarkan masalah akhlak ya. Dan contoh akhlak yang sangat terpuji itu adalah akhlak dari pada Rasulullah. Laqad kana fi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Nah, bagaimana Bu akhlak yang mulia dalam Al-Quran? Ya. Yang pertama Ibu, akhlak mulia dalam Al-Quran itu adalah kejujuran, ya, atau asyidik. Jadi orang jujur. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa dan bersama orang yang jujur dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya. Alhamdulillah ada Ustazah Siti. Ya. Ya, silakan masuk Mbak Siti ya. Bu, cari orang jujur susah enggak? Susah. Makanya dikatakan orang jujur itu berakhlak Islami. Karena untuk cari orang jujur sekarang itu susah. Banyak orang itu tidak jujur. Banyak pedagang tidak jujur. Ya, dibilangnya manis tapi bawa atasnya aja, tapi di bawahnya ditambahnya asam. Ya enggak Bu? Disuruh cicip ini manis Bu, ciciplah cicipnya yang manis. Belilah kita sekilo sampai di rumah karena yang dicampur, yang atasnya yang manis, bawahnya dicampur dengan manis. Bu, kadang-kadang ada orang jual beras, berasnya katanya pandan wangi, sekarang di-upload. Ya, di atasnya bagus, di bawahnya beras-beras yang tidak bagus. Itu namanya tidak jujur. Padahal di dalam Islam itu kita disuruh untuk bersikap jujur. Ini ayatnya Bu. At-Taubah ayat 119 ya. Allah memerintahkan orang beriman bertakwa dan bersama orang-orang yang jujur. Mulai dari diri kita sendiri jujur. Jujurlah padaku. Ya, tidak ada dusta di antara kita.
ya? Tukang beras dusta sama kita Bu. Ya oplos beras dia dusta nggak? Tukang jeruk kadang dusta nggak? Orang Islam harus jujur. Rasulullah itu seorang pedagang nggak Bu? Pedagang Rasulullah. Rasulullah seorang pedagang, tapi Rasulullah seorang pedagang yang jujur. Karena apanya itu jualannya laris nggak Bu? Laris manis ya Bu ya, karena berkah. Orang kadang-kadang nggak jujur, dan itu kadang-kadang inilah ada lagi orang ya Bu ya, kemarin ada teman saya cerita sama saya, dia tertipu dengan investasi bohong ya, bodong ya Bu ya, investasi masuk uang segini, nanti sebulannya dapat segini, dia ikut tertarik dengan keuntungan. Apa yang terjadi Ibu? Katanya lari yang mengajak berinvestasi, sedangkan dia sudah menanak investasinya. Itu berarti dia tidak jujur. Dia ambil hak orang, dia ambil harta orang lain. Itu tidak boleh ya Bu ya. Kalau orang yang beriman itu dia jujur dalam berdagang, jujur juga dalam berkata. Nah sekarang kakak kita jujur gak sama suami di rumah? Kata yang sederhana. Nih, Ibu masih punya uang gak? Nanti kalau misalnya suaminya nanya, Dek, atau Nyai, atau kekasih hatiku, kan nggak ngomong gitu. Ada tuh, ibu-ibu lansia nih, semakin tua semakin romantis ya. Ditanyain masih ada uang belanja nggak? Alhamdulillah udah dikasih nih ya nggak? Kalau nanti jujur, si tahu kalau masih ada sih simpanan, masih ada sih pegangan 200.000, takut nggak dikasih. Nah akhirnya wah tinggal 25.000, itu pun gue jajanan besok kelar habis. Minta lagi dong. Nah itu tinggal jujur nggak? Tapi mau jujur nggak? Mau jujur. Nggak takut nggak dikasih nggak? Bilang jujur aja ya, memang masih ada pegangan 200.000 kan, tapi kan belum bayar listrik, belum bayar SPP, kalau sampai akhir bulan nggak cukup Bang. Jadi kalau Abang mau ngasih lagi, kasih Bang, jangan ditahan-tahan. Rezeki istri itu nanti kalau dikasih ke istri, nanti semakin terbuka rezeki Abang. Nah gitu ya Bu. Iya jujur ya. Nah jadi kita jujur, kita masih pegang uang ya, masih ada pegangan uang kita, tapi nggak apa-apa kita minta lagi karena memang pegangan uang itu untuk SPP, bayar listrik, untuk jajan anak ya Kak Bu. Ya gitu ya. Yang pertama itu juga termasuk akhlak suami ya. Ya dia misalnya jangan sampai suaminya mancing, dari mana Bang? Ini dari ngojek padahal lagi mancing. Mancingan itu nggak boleh. Tuh bapak-bapak ngasih tahu harus jujur sama istri ya. Dapat uang misalnya gaji disimpan setengahnya, ngasih istri setengah, itu nggak jujur, nggak berkah. Sesuatu yang tidak jujur itu tidak akan ada keberkahan. Iya, hidup ini pengen berkah nggak? Ibu Barkah ada. Dia suka ngajari kita selawat ya. Berkah itu selawatnya selalu diajarkan sama kita. Namanya Ibu Barkah ya. Yang kedua, akhlak yang mulia dalam Al-Quran itu adalah rendah hati. Ya, tawadhu nih. Dalam Al-Quran juga dikatakan Nabi Muhammad diperintahkan untuk merendahkan diri terhadap orang beriman yang mengikutinya. Al-Syuara ayat 215. Jangan kita sombong ya, sombong dengan ilmu kita nggak boleh. Sombong kita punya masjid karena kita yang bikin masjid ini, kita yang dirikan jamaah ini, nggak boleh. Apa kata Allah ya? Sedikit pun sebesar jarakmu sifat sombong tuh nggak boleh. Karena kita tuh nggak punya apa-apa, yang punya tuh Allah. Makanya di sini kita harus rendah hati, jangan suka kita merendahkan orang lain, menghina orang lain, tidak menghargai orang lain. Kalau ada perbedaan di antara kita itu rahmatan lil alamin. Satu pakai kunut, nggak pakai kunut itu artinya berantem. Nggak begitu. Sholat subuhnya pakai kunut, masih lagi nggak pakai kunut. Saya nggak mau yang situ. Nggak pakai kunut nggak sah. Nggak gitu juga. Nah kita ini ada punya 4 imam, Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan Hanafi. Ya. Jadi ada muridnya Hanafi, ketika ada salah satu imam itu
datang ke tempat suatu imam yang imam itu di situ tidak baca kunut, dia ngikutin. Ya, karena apa? Ngikuti yang tidak pakai kunut, karena dia menghargai yang tidak pakai kunut. Ketika dia pergi ke tempat yang pakai kunut, dia hargai pakai kunut. Jadi ketika ada yang pakai kunut, ini pakai kunut saya nggak mau, batal. Dibatalkan sholatnya karena dia nggak mau pakai kunut. Nggak boleh. Teruskan sholatnya walaupun nggak pakai kunut. Dia biasanya nggak pakai kunut, ada pakai kunut, dia batal, nggak boleh. Ikuti yang pakai kunut. Kan masalah fikih ya Bu ya, jangan sampai merasa yang paling pintar, paling berilmu. Padahal para imam ya di dalam Islam pun ada baik Hambali, Hanafi, Maliki, Ahmad, Syafi'i, mereka saling menghargai. Ketika masuk ke dalam satu wilayah yang pakai kunut, mereka ikuti. Ketika masuk ke wilayah mereka, ya mereka kadang tidak pakai, ya tidak pakai, tapi saling menghargai. Sehingga kalau ada perbedaan misalnya niat, misalnya usali gitu ya, usalnya panjangan usalinya. Terus selesai ibu, padahal boleh ibu dalam hati usali padahal subhanallah kata ini astagfirullah ada. Kalau Allahu Akbar udah. Jadi boleh di ibu jaharkan, boleh itu di dalam hati. Ada orang menjaharkan usali silakan, ada langsung dipakai dalam amalan hati silakan. Yang salah itu yang nggak sholat, bener nggak? Yang nggak sholat itu yang salah, yang nggak sholat subuh, yang nggak sholat Jumat, yang pakai usali itu benar, yang langsung pakai niatnya dalam hati. Memang rukun sholat itu pakai niat itu bisa dijalankan, bisa dalam hati. Ya kan? Kalau tidak usali orang kan terganggu juga. Mungkin dia lupa usalinya apa tadi? Usali kata orang yang asal lagi usali dulu saya nih. Salah ya begini nggak ya? Nah gitu ya Bu. Ya Allah, Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Islam ini tidak memberatkan kita sedikit karena suka berat-beratin sendiri, beda sedikit sudah menganggap nggak benar, ya nggak Bu? Selama masih Al-Quran dan As-Sunnah, ya hadis yang dipegang itu adalah saudara kita, ya itu namanya Al-Sunnah wal Jamaah. Jadi masih Al-Quran dan Sunnah Nabi yang dipegang itu masih saudara. Masih kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu ya Bu ya. Jadi ibu-ibu nanti ya, ada yang kerudungnya panjang, ada kerudungnya pendek. Yang panjang merasa lebih alim, lebih masuk surga duluan yang panjang. Ya. Memang bagus yang panjang. Tapi kalau itu masih yang pendek, masih belajar, masih misalnya khusus tinggal ibu silakan. Jangan mengklaim yang pendek nggak masuk surga, yang panjang masuk surga. Enggak, ya semuanya itu Allah yang menentukan. Walaupun memang dalam Islam seharusnya kalau wanita memang harus menutup aurat dan dia dadanya ditutupi. Ya. Jangan yang salah itu apa Bu? Udah pakai jilbab joget-joget, nongol kanan nongol kiri, ya. Astagfirullah, ibu nggak ada di sini ya. Apalagi lansia nih ya malu ya. Udah 50, 60, 70 ya. Haji berapa nih Haji? 7 juta, kamu bilang nenek Haji tiktokan ya. Malu pula tiktokan ya nih. Bu, Mariam berapa? 9 apa? 90 nih, jadi dapat hadiah nih kayaknya nih. Ya. Nah, jadi kita yang syariatnya yang kita pegang. Tapi nanti ya, kalau semuanya harus sama warnanya kan bingung setiap otak dipakai seragam ya nggak? Ini warnanya beda-beda. Saya warna biru, ada warna ungu, ada warna hitam. Pink jadi berwarna-warni. Jadi indah ya nggak? Iya, kalau semuanya setiap taklim seminggu sekali ada 4 kali seragam, ibu nanti bisa menguras uang dapur. Karena apa cicilan seragamnya? Ya, gitu ya Bu ya. Jadi rendah hati atau bersifat malu. Selanjutnya Ibu yang ketiga adalah akhlak mulia dalam Al-Quran adalah lemah lembut ya Bu ya. Jadi Allah menyuruh Musa dan Harun berbicara kepada Firaun dengan kata yang lemah lembut. Surat Toha ayat 44. Makanya Ibu kalau kita berdakwah itu jangan dikerasin. Ibu kalau belum juga bisa baca Iqra udah nggak usah ngaji. Bubar semuanya, benar nggak? Ibu-ibu tuh harus dilembuti dakwahnya Nabi Harun.
Ya Nabi Musa kepada Firaun itu lembut. Ya Bu ya, jelas-jelas Firaun itu orangnya keras, kasar. Nah ibu-ibu di sini orang lembut-lembut harus dilembutin lagi. Apalagi sudah tua-tua, kalau dikerasin bisa jadi serangan jantung loh. Iya kaget astagfirullahaladzim gitu ya. Dilembutin ya. Ibu-ibu datang ke sini tuh udah jempol, udah keren banget. Apalagi kalau belajar belajar Al-Quran, ikut taklim, Masya Allah ibu-ibu nanti jadi saksi-saksi nanti langkah itu lain nanti dikasih ibu, dikasih motivasi, dikasih ini, iya jangan dikerasi. Kemarin sudah belajar sekarang lupa lagi. Mana ini nggak belajar melulu? Begitu jangan dikerasi. Jangan lupa, jangan kan ibu-ibu kita semuanya lupa. Ya. Jadi lemah lembut, lintalakum ya Bu ya. Apalagi kalau ibu-ibu nih, emak-emak ini banyak lupa. Karena apa? Udah sampai di rumah masak apa, setrika lumpuh, cucian 2 hari belum lagi beras habis ya, belum lagi anak rewel, belum lagi anak udah bayar SPP, numpuk nggak di kepala ibu ya nggak? Makanya ibu tuh banyak lupa, banyak yang dipikirin. Nah, caranya supaya lupa, jangan lupa banyak berzikir. Karena berzikir kita ingat Allah dan insya Allah Allah akan memenuhi semua kebaikan. Jadi walaupun ya Bu ya, dalam kita mengajak, dalam kita berdakwah itu harus lemah lembut, jangan kasar, jangan bentak-bentak, jangan teriak-teriak. Kalau saya sekarang teriak-teriak karena nggak ada mic ya, terus lemah lembut nggak kedengaran. Kedengaran nggak Bu? Nah, makanya kalau saya teriak karena nggak ada mic kebetulan ya Bu ya. Alhamdulillah masih kedengaran. Tapi teriak saya ini teriak sayang, ya nggak Bu? Karena apa? Karena kalau kita mengajak itu dari hati ke hati, itu namanya mendidik dengan cinta. Ibu udah lama ya dengan Yayasan Bunian ya? Udah berapa tahun ya? Udah lama, hampir 5 tahun lebih. Iya, alhamdulillah ibu istiqomah. Ya, alhamdulillah. Ada santunan tetap istiqomah. Belajar ikhlasnya. Saya nggak bisa juga sampai apa? Nggak apa-apa, proses belajarnya. Yang salah itu yang nggak datang belajar. Yang datang belajar masih tertata-tata, masih tadi batas, masih misalnya masih ikro 2 atau 3 nggak apa-apa. Ibu datang prosesnya belajar Al-Quran, ibu dikasih pahala, niatnya pahala berbantah-bantahnya, dan itu menjadi insya Allah ahli Al-Quran ya, karena apa? Karena keinginan untuk selalu belajar ya. Kita apalagi hari siang-siang belajar Al-Quran, belajar ikro ya. Ustazah Dina, Ustazah Baka ya, Ustazah Jelati, Ustazah Yati, Ustazah Siti, Masya Allah ya. Jadi Yayasan Bunian terus akan membantu ibu semua. Yang keempat, sabar. Ini kata-kata sabar ini mudah diucapkan tapi kurang sabarnya. Ya Bu, sabar. Saya sih sebenarnya sabar, tapi lama-lama habis kesabaran. Sering kayak ngomong begitu. Saya sebenarnya sudah sabar, tapi lama-lama saya dipancing-pancing Bu. Habis juga kesabaran saya Ibu. Kalau habis Bu, isi lagi Bu kesabarannya. Isinya bagaimana Bu? Dengan sholat, dengan Allah, dengan baca Al-Quran, dengan zikir, dicas lagi. Bu, HP kalau nggak dicas mati nggak Bu? Mati. Iya, kita juga begitu. Kalau nggak dicas nih iman kita, dengan Al-Qurannya, dengan sholatnya, dengan zikirnya, jadi kita tuh bawaannya temperamental, bawaannya emosi melulu, benar nggak Bu? Nengok suami, ma apa sarapannya? Minta sarapan, uang belum dikasih apa lagi, belum juga nelan kopi, enggak, kenapa nih? Nelan ya, minum ya, belum dibulur lagi, minum kopi sudah ditelan sama istri. Ya, jadi harus sabar. Ya, sebentar ya Mas, lagi dibikin. Pas masih ke dapur, Mas, maaf ya Mas, lelah habis kopi. Jadi gimana Mas, mungkin kopi lagi enggak? Nah, mau habis ya, kasih uangnya enggak? Tapi kalau bentar dulu, kopi habis, apa? Gula habis, ngopi lagi. Ya Allah, pagi-pagi dikasih. Nah, itu nggak sabar ya Bu.
Ya Bu, makanya Bu kalau dengan suami ini begini Bu, triknya Bu. Kita ini pasti punya kekurangan pasangan-pasangan kita. Benar nggak Bu? Kalau yang sudah lansia-lansia, yang sudah nggak punya suami, dengar aja ya. Ini mau nikah lagi nih umur 70. Oh, tujuan mau nikah lagi. Enggak kan ya? Ya. Ya, Bu, kalau sama pasangan itu kan pasti ada kekurangannya Bu ya. Jadi caranya Bu, kalau kita lagi cerita atau lagi kesel sama suami, cerita sama teman, suami saya itu memang kalau ngambil baju berantakan, padahal saya sudah susun setrikaan rapi, ngambil baju sudah semuanya berantakan. Ya itu kan kurangnya ya. Tapi suami saya itu setia. Jadi yang ingatnya setia. Jangan kebalik. Suami saya setia tapi rumah tuh berantakan, jarang mandi. Nah jadi yang diingat berantakan jarang mandinya. Ya Bu. Jadi kalau kita ingat pasangan kita tuh ada kurangnya, tutupi dengan kebaikannya. Jadi yang terakhir kebaikannya diingat, jadi itu nanti terus kita menjadi orang yang bersabar atas segala kekurangannya. Gitu ya Bu ya. Jadi sabar sama anak, ya kan Bu. Anak itu ibu minta enggak? Kalau sudah nikah ya ditanya berapa mobil, berapa rumah, berapa harta, enggak ditanya. Udah isi apa belum? Ya enggak? Iya. Saya dulu ya Bu ya, menikah baru isi 7 bulan itu aja, baru sebulan aja ditanya. Isi apa belum, baru juga sebelum ditanya. Ya enggak Bu? Iya. Iya. Ya ditanya, karena apa kalau orang nikah itu biasanya ditanya itu. Nah kalau sudah dikasih anak, ya Allah Bu, ya namanya anak-anak itu kan namanya amanah, pasti ada yang buat kita itu melatih kesabaran, ya nggak Bu? Anak kecil-kecil rumah cemong-cemong, ya nggak Bu? Habis makan berantakan anak-anak, ya. Belum lagi nanti anak rewel nangis, ya nggak Bu? Iya. Jadi itu jadinya ladang pahala. Karena umum madrasah itu adalah madrasah anak adalah titipan. Banyak orang di luar sana nggak punya anak sampai bayi tabung. Ibu nggak bisa pakai bayi tabung senggol dikit aja bulan depan ibu udah hamil. Ya, ya sudah pasti yang bukan yang usia ya. Yang muda-muda, misalnya kan muda-muda di sini. Kayaknya udah lansia juga ini depan. Iya, yang ujung-ujung yang di belakang nih masih muda. Anak masih kecil ya. Nah ibu-ibu, jadi kita tetap ya bersyukur. Ada anak bersyukur, ada suami bersyukur, ada tempat tinggal bersyukur, sabar kalau ada ujian-ujian. Bu, dunia ini tempat ujian, ya kan? Kalau nggak ada ujian bukan dunia, ya kan? Karena kita harus istiqomah. Kalau nggak ada ujian kita istirahat dari dunia, ya nggak Bu? Istirahat dari dunia kemana Bu? Alam barzah. Memang ibu istirahat juga di alam barzah. Tuh hati-hati Bu. 3 hal yang diazab di alam barzah. Di satu, pertama apa Bu? Kalau yang suka gibah. Orang yang suka gibah itu suka diazab di alam kubur. Nah biasanya yang suka gibah siapa Bu? Ibu-ibu. Kadang-kadang pergi taklim gak dapat pahala, 80 pahalanya. Baru keluar dari masjid, udah keluar itu. Tadi saya tahu nggak si Ibu Wanti masa pakai jilbabnya satu warna merah, bawahnya warna kuning, pakai ondel-ondel. Gibah kok Bu? Padahal kata ustazahnya dilarang bergibah, dilarang menghina. Baru juga pakai sendal, udah katain teman ondel-ondel. Ya Bu, gibah nggak itu? Kurang nggak tadi pahalanya tadi yang tadi dikasih? Di jalan, nengok ada teman-teman yang nggak pakai jilbab tuh jalan-jalan apa? Astagfirullahaladzim. Orang kayak kita dong pakai jilbab, Bu, gibah lagi nggak? Ada baru juga keluar dari masjid sampai rumah Bu. Banyak yang dilihat, banyak digibahi. Makanya Ibu, kalau ada hal-hal yang ada ngajak gibah,
istighfar, saya nggak mau gibah, udah tobat dan suha, gitu. Oh Bu, ada yang aja gibah, udah jangan gibah, tobat dan suha. Biasanya kalau ada yang gibah ikutan, jadi suruhnya apa sih? Nah, tambah dikompori, bener nggak Bu? Ibu-ibu tuh kan harus sekali kompori. 1, 2, 3 tambah lagi. Padahal jam pertama orang yang suka gibah itu kena azab. Yang kedua yang kena azab kubur itu ya buat orang yang suka fitnah adu domba. Ibu hati-hati. Ya orang yang baik-baik adu domba, difitnah, dikatakan gini, dikatakan susah, dikatakan gak ini, dikatakan gak ini, gak boleh. Kita nggak boleh menghina orang lain, memfitnah orang lain, mengadu domba orang lain. Kita ini kepalanya juga beda-beda, kerudungnya aja beda-beda. Di sini ada nggak kerudungnya sama, nggak ada sama kayak saya kan? Iya, kalau ada biru-biru menyerupai aja birunya ya nggak? Itu aja kerudung, apalagi isi kepala, ya nggak Bu? Ada isi kepala, di apa nih? Kayaknya nanti rebus pisang itu isi kepala ya. Ada lagi yang ibu Bu, kayaknya isi mau goreng tempe itu isi kepala ya nggak Bu? Beda-beda nggak Bu? Nggak mungkin semua ibu-ibu pulang dari sini mau berebus pisang semua, benar nggak? Beda isi kepala. Makanya ya Bu ya di sini kita memang harus sabar ya. Yang ketiga Bu yang diazab dalam alam kubur itu adalah orang yang ketika buat air kecil tidak cebok ya, harus hati-hati ya. Istinjaknya harus bersih. Makanya kita juga yang wanita harus bersih ya, bersihkan setelah kita buang air kecil. Kita lanjutkan yang keempat apa? Akhlak yang mulia yang keempat kasih sayang atau arwah. Nah, yang memiliki sifat kasih sayang. Nah, yang keempat kesabaran udah ya. Sekarang yang kelima, tadi sabar ya. Yang kelima berarti alhamdulillah ibu masih kusuk. Saya ngomong keempat kasih sayang, nggak tahunya yang keempat ada kesabaran, yang kelima kasih sayang. Berarti ibu masih kusuk, masih fokus. Nah, kamu kasih sayang Allah memerintahkan untuk merendahkan diri terhadap orang tua dengan penuh kasih sayang. Al-Isra ayat 24. Jadi suka kasih sayang. Kan ada motivasi pagi tadi ya. Kalau ingin disayang penduduk langit, maka sayanglah penduduk bumi. Ya, jadi kita disayang dengan bumi supaya kita disayang oleh penduduk langit. Bukan disayang oleh Allah. Ya. Jadi apalagi kalau wanita itu kan punya sifat rahim ya Bu ya. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih Maha Penyayang Ar-Rahim ya. Ar-Rahim pengasih, Ar-Rahman penyayang. Jadi kita harus memiliki sifat Ar-Rahman ya. Penyayang, dan biasanya ibu-ibu penyayang Bu ya. Coba kalau ada acara-acara pasti ibu-ibu yang banyak bawa snack ya nggak Bu? Coba ya ikut acara bapak-bapak, kalau nggak disponsori sama ibu-ibu nggak ada snacknya ya Bu. Karena yang penting coba kalau ibu nanti ya ada acara ibu-ibu pasti nanti bawa snack, bawa apa. Kalau kita nanti penutupan pengajian ibu sibuk bawa makanan ya. Kalau kita nanti mau acara buka puasa ibu yang paling sibuk ya, karena punya sifat sayang, kasihan anak-anak yang mau buka puasa kalau nggak ada bukaannya, benar nggak Bu? Ya. Apalagi kalau kita di rumah pasti kita yang masak ya. Iya, masalah nih. Dia kalau bisa materi nggak usah kemana-mana. Dua kita punya apa namanya itu usaha dua, yaitu Ustazah Yati dan Ustazah Dian ya, Masya Allah, Ustazah Nur Yani, Masya Allah. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, ibu sifat Ar-Rahman itu memang perlu kita berikan. Kalau orang yang punya sifat Ar-Rahman itu Bu, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu nggak ada lagi sifat Ar-Rahmannya. Ya Allah Bu, mereka anak-anak situ kekurangan gizi, malnutrisi, benar nggak Bu? Terus bahkan ada yang antri Bu, antri makanan ya Bu ya, saking gemetar kelaparan beberapa kali nggak makan, belum dapat makanannya sudah roboh meninggal. Meninggal itu bukan karena jantung, asam urat atau lambung, bukan. Meninggal karena kelaparan. Bu, kalau ibu satu hari ini berapa kali makan Bu? Ada sudah tidak di belakang tuh. Kalau kan sering apa? 3 kali makan mau ya. Bu bisa Bu meminta berapa Bu? Ada
ada bakwan, ada mie, ada nasi, ya macam-macam Bu. Ada nasi uduk pagi-pagi mana kamu? Macam-macam Bu, ya Allah, saudara-saudara kita Palestina. Makanya Ibu setiap sholat jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Karena itu adalah saudara-saudara kita yang mereka berjuang mempertahankan wilayah ya negara Islam di Palestina. Kemudian yang kelima, alhamdulillah tambah khusus ibu-ibu ya. Yang keenam adalah sifat al-haya ya. Allah mengingatkan bahwa Dia melihat segala perbuatan manusia, menumbuhkan rasa malu dalam diri. Ayat 14. Bu, wanita itu terlebih-lebih harus memiliki rasa malu. Jadi kalau ada yang udah berjilbab, titok-titokan, joget-jogetan, itu malunya kurang apa Bu? Kemudian ada juga orang yang Bu ya, udah lansia ya, seharusnya ke masjid ya Bu ya. Nah, di rumah pakai baju yang fancy Bu, aduh malu ya Bu. Nah, ada Bu masih pakai celana pendek. Ada yang gede banget. Ya kalau di rumah apa deh, keluar rumah apalagi kalau keluar sayur nengok malu lah Bu, bener Bu. Bang sebentar keluar pakai celana pendek. Ya kalau di tempat sayur walaupun ibu sudah menopos apa ya pakailah jilbab dan pendek apa yang jilbab pakai sarung ya Bu ya. Ya jangan sampai kita hilang rasa malu. Bu, orang kadang-kadang sekarang nggak ada malu-malunya mempertontonkan kemaksiatan, benar nggak Bu? Ya kadang-kadang dia jelas-jelas salah, ya gimana mencari harta yang halal, yang haram aja susah. Nggak malu kalau begitu. Haram itu jelas-jelas datang dari setan, dosa, tapi dia katakan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya, itu nggak boleh kan? Nggak ada rasa malu ngomong begitu. Yang seharusnya apa? Yang penting halal, walaupun sedikit berkah. Alhamdulillah kalau banyak, alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah kecil besar, alhamdulillah berkah. Banyak orang itu kadang-kadang nggak punya rasa malu. Yang punya istri di rumah masih lirik-lirik pasangan yang lain, nggak malu itu Bu. Setan nggak itu Bu? Setan, godaan setan. Kalau pakai daster di rumah juga jelek juga Bu. Karena di luar pakai glowing karena pakai make up ya nggak Bu? Iya. Dandannya setengah jam Bu, 1 jam Bu. Ibu 1 jam udah bisa masak apa? Rendang, udah masak. Udah masak apa Bu? Sop ya. Orang kalau yang suka dandan 1 jam udah selesai Bu. Ya Allah. Iya. Ya Allah, Bu ala susah gitu ya Bu ya. Nah, kemudian abang bibirnya satu lagi. Lapisan pertama. Terus taruh lagi. Lapisan kedua. Bisa 10 lapis Bu. Ya Bu ya, Ibu 10 lapis sudah selesai masak goreng api. Ya. Nah, tapi kalau dandannya buat suami nggak apa-apa Bu, tapi dandannya keluar rumah. Tempat suami itu yang bau-baunya, yang dasar-dasar robeknya, nggak Bu? Nggak. Bu Farida masa dulu di dalam rumah kita bergaya, ada untuk kompor, mau nyuci, dandannya habis-habisan nanti mau goreng ikan. Banyak kejepretan. Insya Allah ya. Nah, malu ini adalah malu berbuat maksiat. Malu kalau misalnya berbuat hal yang tidak Allah ridhoi. Malu dia. Karena apa? Kemaksiatan itu membuat kita itu gelisah. Ya, tapi ketaatan, kebaikan membuat kita tenang. Jadi kita harus menjaga akhlak malu. Kadang-kadang Bu ya ada juga yang nak mencari ya Bu ya. Ada orang kadang-kadang artis dari apa-apa ya Allah, orang histeris ya, sampai dipegang dipeluk itu nggak ada rasa malu nggak Bu? Nggak bilang dari ya. Jadi nasihatin anak-anak kita ya Bu ya. Apa hebatnya orang-orang begitu? Ya kan ya Bu ya. Ada muka murid dipeluk dan seterusnya, cipika-cipiki itu nggak boleh Bu. Ya Bu ya. Iya
Iya, bukan muhrim. Kalau yang punya rasa malu nggak mungkin kasih pikir lagi perempuan yang bukan muhrim. Walaupun teman atau SD, SMP, SMA yang nggak boleh bu, yang kita malah lagi begini, ya nggak bu, nggak boleh bersentuhan. Apalagi cipika-cipiki ya bu, apalagi sudah kaji tahun-tahunan begini, ya bu, karena punya rasa malu. Lanjut yang ketujuh. Percaya amanah. Masih bisa lanjut bu? Dulu ya, nggak ngantuk? Alhamdulillah ini materinya sampai 10 nih bu. Gak pakai mic tambah teriak saya bu ya. Alhamdulillah. Tapi dikasih air minum ya. Boleh dulu ya bu minum. Baik, yang ketujuh dapat dipercaya. Allah menyuruh untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 15. Ya. Bu, jangan sampai ya ini kita nih Bu, dia dikasih amanah menyebarkan Al-Quran. Kata Bu, dia kami Al-Qurannya nih. Rumah gue sudah robek, ya udah simpan buat di rumah. Itu nggak amanah, ya bu. Karena ini harus disebarkan, diberikan. Tadi kan masih fresh, masih dibuka tutupnya bu. Nanti kalau ada orang yang nggak amanah kasih slip ya bu ya. Disebarkan 100, diambil 10, nggak boleh. Yang dari misalnya kita dapat, misalnya dari UNJ, ada yang guru-guru yayasan Bunian, ada yayasan Bunian, nanti ini semuanya kita serahkan. Nggak ada yang kita bawa ya yang untuk misalnya kita membawa sama ke tukang yang lain atau mau dijual kepada yang lain. Harus amanah, itu adalah termasuk juga anak adalah amanah, harta adalah amanah. Nah ya bu ya, sekarang banyak orang nggak amanah kan bu. Pilihlah saya, kalau tidak terpilih saya nanti akan mesejahterakan semuanya. Ya, mudah-mudahan doa-doa kita dari sekarang betul-betul mereka yang pernah berjanji Allah berikan hidayah, petunjuk, betul-betul memenuhi janjinya. Karena kalau nggak memenuhi janjinya berarti dia tidak beramanah dengan janji yang pernah dia sampaikan. Banyak kan orang yang berjanji ya bu ya. Nah makanya kita doakan orang yang pernah memberikan amanahnya, jangan kita ini ya kita doakan. Karena orang muslim yang baik adalah ketika ada saudaranya salah didoakan, jangan dihujat. Kalau hujat kita menghina Allah. Tapi katakan kepada Allah, berikan hidayah, tunjuk kepada orang tersebut agar orang tersebut mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Yang ke-8 bu, pemaafan. Allah memerintahkan untuk memaafkan dan membiarkan mereka yang bersalah maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Maksudnya itu dilapangkan, dimaafkan. Jadi jangan, itu soal Maidah ayat 13 ya bu ya. Jangan nanti kita kata saya sih sebenarnya sudah memaafkan, tapi hati saya itu masih bu sebelum maaf bu ya bu. Pakai tapi masalahnya. Kalau sudah memaafkan itu nggak pakai tapi. Kalau sudah memaafkan itu ya saya sudah memaafkan, Allah aja maha pemberi maaf. Apalagi saya manusia biasa. Yang saya juga ada hilaf, ada salah, tempat manusia tempat salah. Saling memaafkan ya bu ya. Kadang-kadang 70 turunan saya nggak memaafkan. Memangnya sampai ke 70 turunan ibu? Ya kalau sampai 70 turunan, jangan nyampe. Kalau turunan kedua udah selesai. Iya nggak? Ini nggak boleh kita itu dendam. Tidak boleh kita itu bersikap keras hati, tapi bersikaplah lembut karena akhlak Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu sangat pemaaf ya. Kemudian yang ke-9 bersyukur. Ada lagunya kan bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semua diberkati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur
intinya apa? Maklum udah banyak lansia ya. Udah banyak yang jelita, jelang 60 tahun ya Bu? Tuh di tangan yang 50. Jangan lupa ya. Dan buta apa tujuh tangan yang sudah wanita lolos semua pun. Nah, ini memang malu ya. Jadi kalau ibu lupa lagunya apa? Sudah cerita dan wanita. Lama juga nyanyi ya. Tapi lagunya kan lagu-lagu Islam. Oke gitu ya. Bagus saya. Bersyukur ya Bu ya, Allah menjanjikan nikmat bagi mereka yang bersyukur. Dan ingatlah jika setelah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Surat Ibrahim ayat 7. Lain sakartum la adidan na'u. Jadi kalau kamu bersyukur, kata Allah ditambah nikmat. Nah, jadi ibu setiap hari itu jangan lupa baca alhamdulillah. Nah, tapi Bu Farida, saya kadang-kadang itu tadinya kalau alhamdulillah, enaknya kalau uangnya banyak, badan sehat, ya nggak Bu? Jadi kalau kita lagi kurang, tetap juga baca alhamdulillah. Lagi apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, tetap juga alhamdulillah walaupun kita ada kesempatan, kesediaan, kekurangan. Tetap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Jadi boleh alhamdulillah dalam keadaan apapun, sulit, lapang, sempit, alhamdulillah. Kalau keadaan sempit, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi bersyukur ya Bu ya. Dan yang terakhir ibu yang disebut istiqomah di atas Allah memerintahkan untuk tetap pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepada Rasul ayat 112. Bu, istiqomah berat nggak Bu? Yang enak, yang ringan apa? Istirahat. Ibu, yang enak makan. Bu, benar ya? Benar ya, makan juga ya. Jadi memang kalau kita istiqomah itu berat Bu, siang-siang datang ke sini lawan ngantuk. Ya, usah jaga katanya sampai 10 poin lagi nggak Bu? Itu posisinya dapat balongan nggak tuh Bu? Ada yang ringker, ada selonjoran, ada nggak Bu? Ada yang sudah senderan ya, banyak ya. Nggak apa-apa, orang malaikat banyak kok di sini. Tetap dicatat yang senderan, yang sudah meringker tetap. Ya nggak Bu? Karena istiqomah di majelis taklim. Daripada istirahat ibu pegang HP. Kalau nanti Shopee. Yang muda ya, kalau ibu lansia kayaknya ada Shopee. Ada Shopee ya? Tidak salah nih ya. Oh, yang lansia yang ada ya. Yang muda tuh yang di belakang. Oh, lansia semua katanya. Alhamdulillah. Tapi lansia tapi casingnya memang lansia. Semangat ya. Masya Allah Bu ya. Jadi istiqomah itu berat. Tapi makanya ada doanya Bu ya. Apa doanya Bu? Ya. Muka libat, nabi, qalbi ala. Kita sama Allah agar kita istiqomah di jalan Allah. Karena hati kita ini bisa dibolak-balik. Kadang taat, kadang nggak taat, kadang rajin, kadang malas, kadang ngomel, kadang insaf. Aku Bu. Alhamdulillah Ibu jujur udah bahas materi dari materinya kan itu salah satu akhlak. Ibu jujur ya, kadang insaf, kadang ya, kadang nggak sabar, kadang sabar. Tapi dengan hari ini kita belajar 10 akhlak mulia dalam Al-Quran, pelan kita perbaiki ya Bu ya. Jadi supaya ini dari Bu Jumroh ya. Bu Jumroh lagi kurang sehat ya. Jadi ada salam dari Bu Jumroh kurang sehat ya. Jadi kita doakan Ustaz Jatuh nanti ya Bu. Dia ada sehat tetap. Nah jadi seperti itu Bu ya. Jadi nanti 10 akhlak mulia ini pelan-pelan kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kayaknya lebih dari hampir 1 jam ya Bu ya.
setengah 2 sampai 2 lewat seperempat ya. Alhamdulillah awal pakai mic masih terdengar ya Bu ya. Saya mohon maaf tadi agak duduk supaya menghemat energi karena nggak pakai mic. Ya, jadi insya Allah berkah semua untuk kita, berkah semua kesehatan kita dengan amin. Saya menyadari pasti banyak kekurangan. Saya mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah kita cari pada Allah sama ampun. Astagfirullahaladzim. Ibu semua saya minta maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.